Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku ya Tuhan. Padahal kita ini pendosa loh. Allah kadang-kadang maling, tukang gibah, penjudi, pemabuk. Hai hambaku ya Tuhan. Hai hambaku, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Karena Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa, jangan pian tanya lagi sudah. Illa syirik, terkecuali syirik. Itu jangan dikisahkan syirik. Tapi apapun dosa pian jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini nang bahari rancak diulang oleh Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus shaum. Sekarang kita membicarakan masalah perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Masalah membatalkan puasa oleh ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama apa yang disebut dengan muhbitat. Muhbitat itu adalah qismun yubtilus thawabas shaumi las shauma nafsah. Yaitu perkara yang apabila kita lakukan akan menghancurkan pahala puasa. Tapi puasanya kada batal. Puasanya sahkah? Sah. Berpahalakah? Kada. Karena pahalanya hancur dengan sebab perbuatan yang kita lakukan itu. Nah, jadi perkara yang akan kita sebutkan ini tidak membatalkan puasanya. Puasa pian tetap sah, pian tidak wajib mengqadha, tapi pian jangan bermimpi tentang pahala. Nah, yang kedua yang disebut dengan mufattirat. Mufattirat itu qismun yubtilus shauma wa kadzalika tsaub in kana bighairi udrin fayajibu fihi alqada. Yaitu perkara yang membatalkan puasanya sekaligus. Bila puasanya batal, otomatis pahalanya habis juga. Dan apabila orang melakukan perbuatan ini, maka puasanya batal dan ini wajib mengqadha. Jadi jangan pian pikir namanya puasa itu cuma jangan makan, jangan minum. Tapi ada perkara-perkara yang kadang kita kada sadar menghancurkan pahala puasa kita. Ini yang di dalam hadis dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang capek-capek berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun terkecuali haus dan lapar. Berpahala kada? Jauh sama sekali ridha Allah kalau inya membatalkan puasanya tanpa udzur. Baik, kita membahas yang pertama al-qismul awal al-muhbitat. Yang pertama yang membatalkan puasa, hati-hati. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah gibah. Jangan pian kira gibah ini yang batal pahalanya tuh hanya yang bekesah. Kan gibah tuh dzikruka akhaka bima yakrahu walau kunta shadiqa. Ketika kamu menceritakan keburukan saudaramu yang seandainya inya mendengar, inya marah. Kita membicarakan ini main belakang benar. Di hadapannya kita senyum, di hadapannya kita baik, tapi di belakangnya kita membicarakan. Seandainya itu inya dengar, maka inya marah. Itu gibah namanya. Walau kunta shadiqa, sekalipun apa yang kamu sampaikan itu benar. Jadi kada perlu kita mengorek-ngorek masa lalu orang. Karena kita kada tahu betapa beratnya orang itu berjuang untuk lepas dari masa lalunya yang kada bagus itu. Lalu sekarang ini kita pun kayak itu juga. Kalau bukan karena Allah menutupi aib kita, kita kada kumpul di sini. Nah, itu subhanallah, maha suci Allah yang telah menutupi aib hamba-hambanya. Dengan berkat Nabi kita ini ditutupi Allah aib. Karena kita ini umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat Nabi bahari, bila mereka melakukan kesalahan Allah buka aibnya. Tapi Allah kada mau menyupanakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati gibah. Gibah itu bukan cuma orang nang lantih bekesah, nang mengupingi juga. Mendengari benahap berduduk di situ nah betajak. Bila sudah mengisahkan orang 5 jam 6 jam tahan duduk. Ada yang sambil mengupas bawang, ada yang sambil bekutuan. Nah, tapih beikat dia di bahu, di muka abin duduk sambil bila ada orang lalu dikisahkan. Karena siapa pulang lalu berganti pulang topiknya.
Karena antik kini lah. Orang aja terus dilihatinya. Hati-hati itulah. Bila sudah duduk mengisahkan orang tahan panenya. Bila sudah duduk di majelis ilmu sejam 2 jam panas buritnya. Sudah duduk di majelis taklim sejam 2 jam begoyang-goyang sudah burit kepanasan. Ujar guru Bandang itu ciri-ciri burit kada hendak masuk surga. Bila sudah menggibah orang tahan berikit buritnya. Bila sudah mengisahkan nabi kah, mengisahkan aulia kah, kada tahannya. Baik. Jadi yang pertama ghibah. Ghibah itu ujar Imam Ibnu Ajibah salah satunya keluar dari sifat takabbur. Karena di saat itu kita memandang bahwa kita ini memiliki kelebihan dan orang berisi kekurangan. Man i'taqada anna lahul maziyah 'alal ghair fahuwa mutakabbir. Barang siapa yang menganggap dirinya lebih baik dari orang, maka orang itu takabbur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sekecil debu daripada kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya banget sombong nih. Lalu Ibnu Ajibah mengatakan, wa ammal kibru fa juhdul haqqi wa ihtiqarul khalq. Yang namanya sombong itu adalah ketika kita menolak kebenaran, sekalipun yang menyampaikan itu kakanak. Karena kita merasa tuha, lalu kakanak menagur, kita menolak. Padahal nang disampaikannya bujur, cuma kita gengsi. Itu sombong namanya. Abut mencari kacamata hilang kai. Mana kacamata aja? Cucu berataan disuruh cari, bila kada dapat kupukuli. Lalu ada cucu yang halus menunjuk kai jar nang di kepala pian tuh apa? Rupanya kai ini mah andakna. Sidin kada ingat orang tuha. Lalu cucu menagur kai nang di dahi pian tuh apa aja? Menjapai tapi supan. Bila mah akui lalu pandir lain nang ini nang sebutingnya aja. Ayo. Nang sebutingnya. Kenapa? Karena inya supan apabila inya menerima teguran dari orang lain. Itu salah satu tanda bahwa di dalam hati kita ada takabbur. Wadawa'uhu an-nazru fi 'uyubihi wat tafakkur fi dha'fihi wa 'ajizihi. Adapun obat yang insya Allah akan menyembuhkan kita dari penyakit takabur itu, ujar beliau, adalah banyak-banyak melihat aib kita seorang. Berpikir tentang kesalahan yang kita lakukan, kemudian Allah tutupi aib kita tuh, itu nang dilihat. Ya Allah, alhamdulillah hari ini orang kada membicarakan keburukanku karena Allah menutupi, nang di situ akhirnya kita kada wani keburukan orang tuh kada wani kita. Karena kita takut. Dalam sebuah hadis dikatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib orang Islam selama di dunia, Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat. Berarti mafhum mukhalafahnya, barang siapa yang berani membuka aib orang Islam di dunia, Allah akan bongkar aibnya di akhirat. Jadi jangan, ujar almarhum Abah Guru nang ditulis oleh Guru Syukri dalam kitab Nasaihun Nafi'ah. Kan Abah Guru berucap ujar sidin, mata ikam nangai sidin, mata ikam jangan tapi banyak melihati aib di awak orang. Itu bahasa Guru itu. Kenapa? Karena mata yang terlalu sering melihat aib di badan orang akan Allah butakan dari melihat aib di badannya seorang. Perasaannya awak orang aja rigat padahal awaknya belum pur. Kenapa? Karena matanya terbiasa membidik awak orang. Maka salah satu obat tadi ujar Ibnu Ajibah adalah an-nadhar fi 'uyubih, inya melihat aibnya seorang dan berpikir tentang kelemahannya. Wasti'malut tawadhu, dan kemudian memakai pakaian tawadhu. Idfan nafsaka fi ardil khumul, kuburkan diri kita dalam ketawaduan. Itu perintah daripada Ibn Ajibah. Salah satu cara untuk menenggelamkan diri daripada sifat takabur. Hati-hatilah kalau kita hari ini terlihati orang-orang nang inya mabuk.
hari ini inya mabuk, lalu hari ini pian di majelis. Pian duduk di majelis malam ini, ada orang tuh duduk di situ nama mabuk. Kalau orang berbuat taat, ada perbuatan taat dengan maksiat, ketaatan dengan maksiat bagus taat. Ketaatan dengan maksiat bagus taat. Tapi ketika pian berbuat taat, jangan pernah sekali-sekali mengatakan aku lebih baik daripada ahli maksiat. Kenapa? Karena selama napas pian dan napasnya belum habis, segala sesuatu itu masih bisa tepuh huruf lagi. Kan Imam Yafi'i menceritakan di dalam Raudhur Rayyahin tentang seorang wali abdal yang akhir umurnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan di saat yang sama ada seorang pendeta yang matinya su'ul khatimah. Jadi hati-hati itu. Takabur ini kada main-main. Takabur ini kada main-main. Na'udzubillah min dzalik. Kita paling takutan ini masalah takabur ini. Nah, itulah kenapa guru-guru kita di Martapura setiap berkata-kata itu selalu menyandarkan ke peguruan. Itu bukan mereka kada tahu dalil, tetapi supaya mereka menganggap ini bukan pandir mereka. Nang kayak almarhum Abah Guru rancak menguyakai isirin, ujar guru bangil, ujar guru bangil, ujar guru seman, ujar guru ibad, ujar guru tuha, ujar-ujar terus. Itu untuk melepaskan bahwa bukan beliau nang ampun ucapan, bukan beliau nang ampun ilmu. Ini semuaan ilmu peguruan nang ku bawakan, artinya bukan aku nang beilmu. Ini orang nang tawadu hidupnya, orang nang kada ada takabur di dalam dadanya. Makanya guru Muas pakai sakal. Ujar guru Muas ketika Abah Guru tuh keluar dari rumah Sirin menuju majelis. Dari rumah Sirin menuju Langgar, itu berapa puluh ribu orang hadir di majelis. Setiap Sirin keluar dari majelis, Sirin mengangkat tangan, saksi matanya guru Muas. Ujar guru Muas, Abah Guru tuh mengangkat tangan, ya Allah, dengan berkat seluruh hadirin yang hadir hari ini, dengan keikhlasan mereka, kebaikan mereka, ampuni dosa ulun, dosa orang tua ulun, anak cucu ulun, peguruan ulun, anak angkat ulun, jiran tetangga ulun, dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Kenapa? Ujar Abah Guru as, ujar sedih. Orang nang datang nih orang ikhlas asai sedih. Ada yang mulai Tanjung, ada yang mulai Grogot, bahkan ada yang mulai Balikpapan tulak itu menyewa taksi seorang. Ada yang mulai malam minggu sudah tulak, pengajian minggu sore itu malam minggu tulakan, karena habis bermaulid bulikan. Mulai Balikpapan tuh berduit seorang, kada diongkosi sampai sekumpul, kada diberi makan. Tapi ikhlas duduk di situ, ini orang-orang ikhlas di sini. Maka aku minta kepada Allah dengan keikhlasan mereka, mudah Allah ampuni dosaku. Coba lihat, kalau pang sini bertepuk dada, ni na unda na guru kami. Nina aku na puluhan ribu muridku. Nina aku na murid guru anu kada ada sama sekali sini nang kayak itu. Ini orang nang luar biasa tawadunya, luar biasa rendah hatinya. Sallallahu. Ini nang orang-orang nang bujur-bujur ittiba lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hati-hati takabburnya. Karena sekali lagi kita ulang bahwa berapa banyak orang-orang yang inya melakukan kesalahan, tapi justru kesalahannya tuh mencambuk inya. Lalu kemudian inya jadi orang baik, tetapi perasaannya hina terus gara-gara ada dosa tadi. Makanya dikatakan di kitabnya, la'an abitana iman wa asbahana diman ahabu ilayya bi an abita qaiman wa asbaha mu'jaban. An abita wa usbiha, an abitana iman wa usbiha nadiman. Seandainya aku tidur kemalaman, kada ingat lagi sembahyang tahajud, jadi wa usbiha nadiman, dan aku bangun dalam keadaan menyesal. Artinya malam tadi aku kada tahajud, lalu aku bangun nyesal. Lebih baik daripada aku bangun tahajud tapi bangun sombong. Itu jelas. Min an abita qa'iman wa usbiha mu'jaba. Karena berapa banyak sekali lagi orang yang berdosa selama hidupnya, tapi ketika hidayah Allah masuk ke dalam dadanya, maka orang itu jadi wali min auliyaillah. Karena dikatakan oleh para ulama, berapa banyak seseorang yang mencapai derajat tinggi, yang terkadang derajat itu hanya bisa dicapai oleh taubat. Ada terkadang kesalahan dan dosa yang mengantar kita kepada derajat yang tinggi di sisi Allah. Ini kada lepas memang dari inayah Allah, itu jelas. Tetapi awalnya dosa itu meolah kita jangan putus asa dari rahmat Allah.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai hamba-hambaku ya Tuhan. Padahal kita ini pendosa loh. Allah kadang-kadang maling, tukang gibah, penjudi, pemabuk, kada. Hai hambaku ya Tuhan. Hai hambaku, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa, jangan pian tanya lagi sudah. Illa syirik, terkecuali syirik. Itu jangan dikisahkan pun syirik. Tapi apapun dosa pian jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini nang bahari rancak diulang oleh almarhum Habib Mustafa. Ujarwi Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Jadi sekali lagi tolong jangan kita meremehkan orang yang tampaknya pendosa. Kalau kelak inya bertobat, mungkin inya mencapai derajat yang tinggi yang kada dicapai oleh orang-orang yang taat. Cuman sering diulang kan dalam mantik ada istilah al-muqaddimatu al-musilatu ilan natijati wa tantahi. Yaitu satu muqaddimah, satu asbab yang mengantarkan kepada akibat dan berakhir di situ. Karena hukum mantik, apabila ada asbab pasti ada akibat. Apabila ada akibat pasti ada asbab. Kayak itu ada hukum sebab akibat dalam ilmu logika kan. Bilanya kita makan, akibatnya kenyang. Bila pisau kita goreskan ke tangan, akibatnya luka dalam ilmu logika, dalam mantik. Nah, di sini ketika kita bicara inayah Allah, berapa banyak orang-orang pendosa yang di tengah hidup mereka inayah Allah melindungi mereka. Ini sama seperti penyakit. Kan penyakit itu dikatakan oleh para ulama, inti dari penyakit adalah maolah pian mati. Itu sebenarnya. Jadi penyakit ada untuk mengantarkan orang kepada kematian. Muqaddimahnya penyakit, muqaddimahnya maut, nihayahnya maut. Berarti penyakit harusnya maulah mati. Apa penyakitnya misalnya? Katakan jantung, katakan paru-paru, katakan kanker, katakan tumor, dan itu penyakit yang mestinya maolah mati. Tapi berapa banyak penyakit begitu timbul, lalu Allah memberi inayah kepada orang-orang cerdas. Lalu dokter berpikir, kayak apa caranya kita maolah obat sehingga mendinding antara asbab dan akibat. Lalu tak olah obat. Padahal tujuan penyakit bukan menciptakan obat. Tujuan penyakit maolah pian mati. Tapi dengan inayah Allah yang datang kepada orang-orang cerdas, lalu timbulan obat. Bahkan ada vaksin. Vaksin itu orang belum sakit gin dilindungi sudah, supaya jangan sampai kena penyakit itu. Ada vaksin cacar, ada vaksin polio, supayanya jangan sampai kena polio. Apa gara-garanya? Gara-gara bahari ada orang kena polio, gara-gara bahari ada orang kena cacar. Jadi orang berpikir kayak apa orang selanjutnya kada kena cacar. Ini inayah Allah yang memutus hukum sebab akibat. Nah, asalnya mukaddimah yang harusnya sampai nihayah kada jadi sampai ke situ, berubah jalur. Nanang kaya itulah para pendosa. Para pendosa itu orang yang ahli maksiat. Mestinya ya Hendri. Mestinya apabila orang berdosa, bila orang bermaksiat berdosa kada? Berdosa kada? Bila orang berdosa Tuhan senang kan murka? Hah? Bila orang berdosa Tuhan senang murka? Murka. Bila Allah murka, tempatnya surga kan neraka? Neraka. Berarti sama dengannya melakukan maksiat neraka. Selesai kelak. Kalau kita umpati urutannya, barang siapa bermaksiat Allah murka. Barang siapa yang Allah murkai maka tempatnya neraka. Nangka itu tuh urutannya. Berarti harusnya dosa yang kita lakukan mengantarkan kita ke neraka. Tapi berapa banyak orang yang setelah mereka bermaksiat lalu Allah tumbuhkan penyesalan dalam hatinya. Setelah hatinya menyesal lalu inya bertobat. Setelah inya bertobat lalu inya dapat mahabbah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Akhirnya Allah cinta lawan orang bertobat. Ya Allah, harusnya orang ini dimurkai, tiba-tiba dicintai gara-gara dosanya. Jadi yang harus masuk neraka kada jadi. Logikanya kan kita katakan bahwa kakanak kayak mana? Nang kayak baju kuning tuh. Umur berapa tuh? Umur 7. Nah, kita padahinya nak abah nakai hendak tulak ke acara undangan pengantenan.
Ikam tinggal di rumah lah, di rumah jagai rumah, jangan main bola. Karena kita tahu anak tuh ketujuh main bola di rumah. Karena main bola di rumah tuh resikonya kaca pecah, TV pecah, guci pecah, dinding kotor. Kita pesani, nak jangan mainan lah, ujar anak. Inggih bah, iya. Tulak kita ke pengantin. Sekalinya anak nih mainan, kan kita sudah pesani jangan bermain. Sekalinya coba melanggar kada? Melanggar. Ternyata guci dasar pecah juga, maka guci ini mahal lagi. TV pecah, dinding kotor, semua tahambur. Begitu kita datang, seharusnya ketika kita mencoba untuk menasihat anak nih, jangan bermain, sekalinya bermain. Wajar lah kalau pian marah. Pian marah lah Haji Hendri. Marah ada? Marah. Karena kita mendidik, jangan sampai inya wani membangkang apa yang kita sampaikan, hendak marah kita. Tapi anak ini sadar bahwa inya memecahkan guci, inya memecahkan kaca, ujung-ujungnya pasti dimarahi. Lalu terbayang di pikirannya kayak apa bila orang tua aku marah. Begitu melihat pian datang sudah menggatar awaknya. Menggatar awaknya. Begitu pian datang, belum pian berpender langsung sujud di batis pian. Dipeluknya, "Pah, ampun," sambil menangis nih, muhanya biru ketakutan, pucat. Karenanya membayangkan apa yang terjadi apabila pian marah. Pian pukuli, ambil pendeng, ambil kemoceng, pukuli awaknya. Lalu nya ketakutan, "Bah, ampun, maaf." Kira-kira ketika anak ini sudah gemetar, awaknya pucat, bibirnya biru, menangis di batis pian, masih sanggup lah terpukul aja Hendri? Sanggup lah mukul? Kada sanggup lagi kira-kira lah, kada sanggup lagi. Itu kasih sayang yang sedikit yang Allah masukkan di dada kita. Yang dengan kasih sayang yang sedikit itu kita merahmati anak kita. Kada jadi kita pukul, lalu kita kasihan. Sudah nak, jangan lagi lah, abah ampuni. Cuma lain kali bila dipadahi jangan main, jangan main. Inggih bah, sudah jangan nangis. Abah kada bakal pukul, abah ampuni. Tapi inya masih dihantui oleh ketakutannya. Ampun bah, ampun, maaf. Kita ini bingung sudah diampuni ya juga. Kita pada jangan nangis, tapi inya dihantui oleh ketakutannya. Lalunya nangis terus. Akhirnya ujung-ujungnya keluar dompet. Lalu keluar 100.000. Sudah nak, jangan nangis, nak abah bari 100.000. Kan aneh kalau seandainya inya kada memecahkan guci, seandainya inya kada memecahkan kaca, kada tak keluar 100.000. Tapi karena inya melakukan kesalahan, lalu inya meminta ampun. Dengan inya meminta ampun kita kasihan, tetapi inya masih terus menangis. Setelah kita mendengar tangisannya, lalu timbul rahmat di hati kita. Lalu kita beri apa nang inya hendak, yang penting inya ampih nangis. Maka begitulah Allah dengan para pendosa. Berapa banyak orang-orang yang berdosa itu sebenarnya ketika umurnya 20 itu Allah sudah ampuni dosanya, tapi sampai umur 60 inya masih bertobat kepada Allah atas dosa yang sudah diampuni itu. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari riya, dari ujub, dari takabur, dari penyakit-penyakit seperti itu dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Kalau bahasa guru kita di Martapura Bahari, amun kita nangai kawa jasidin mengobati, lamun menghilangkan kada kawa, menahan supaya takabur tuh kada timbul, ini izin obatnya. Lihati keburukan diri. Lamun keburukan diri tuh pian masih lihat, insya Allah kada bakal kita memburukakan orang, karena diri kita pun rigat. Mandi aja dulu awak pian, kada usah mikir akan bau awak kurang. Napa bau jadi di mana-mana bau, muntung kebarakan lawan hidung. Kalau kemana-mana berjalan bau ya terus perasaan. Padahal awak seorang yang bau. Oleh karena itu, mun kita melihat aib seorang, insya Allah kada terlihat aib orang. Kada terlihat insya Allah. Tapi menghilangkan sombong kada kawa aja guru. Satu-satunya jalan jasidin menghilangkannya kayak apa? Dulu kita ingat ketika membahas Mukhtasar Mufid dengan Habib Muhammad bin Saleh Attas. Mukhtasar Mufid itu syarah Jauhar yang ditulis oleh Syekh Ali Salman Qudat. Ali Nuh Salman Qudat ini mufti Jordan. Beliau mengatakan segala sifat-sifat basyariah itu tidak akan bisa hilang selama basyariah itu masih ada. Nah ini apa yang disampaikan oleh ulama kita di Martapura sama. Kalau bahasa Banjar itu kesombongan itu nangai jasidin kada bakal hilang selama ketinggirannya masih ada. Pahamlah ketinggiran.
Ketinggiran itu bahasa orang Bahari. Ketinggiran itu artinya bila burung tuh berjajak ada, kalau wadah bertengger. Tempat berdiri itu ada tuh ketinggiran, paham lah. Ini nak ulun berdiri ada lantainya kalau. Tempat berpegang. Jika ibarat benalu tuh nah hendak tumbuh harus ada nang diumpatinya dulu. Ada tempat berpijak. Artinya sombong tuh ada tempat berikitnya. Apa wadah berikitnya? Ujar ulama kita, wadah berikitnya tuh awak kita. Ini yang dimaksud Datu Kalampayan di awal kitab Fathur Rahman ketika beliau mensyarahkan bait Syekh Arsalan. Ujar Datu Kalampayan, wa tauhiduka khurujuka anka. Nang dimaksud dengan tauhid, ujar Datu, adalah ketika keluar kamu dari dirimu sendiri. Nah ini orang-orang nang arifin, nang mustawanya di atas kita. Ini orang-orang arifin nang kayak pada tuan sidin pakaian sidin guru-guru kita di Martapura, guru kita di Hadramaut. Orang-orang nang bujur-bujur merasa bahwa mereka pun kada punya wujud lagi. Orang nang kayak ini sombong nang mana nang badak di awak. Lamun wujudnya aja kadada apalagi sombongnya. Ini jadi sidin kadada nangai nang bisa menghilangkan sifat sombong terkecuali menghilangkan ketinggiran. Itu bahasa orang Bahari. Kalau bang suatu saat pian mendengar bahasa itu bahasa orang Martapura Bahari itu. Menghilangkan ketinggiran artinya menghilangkan tempat bersandarnya. Lamun wadah bersandarnya masih ada, paling kada kita kawa meredam dengan banyak melihat aib di awak kita. Wallahu a'lam bishawab.